Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Rai dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sehingga di pagi yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dan juga dengan rahmatnya insyaallah taala kajian ilmiah pada pagi yang berbahagia ini bersama Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang langsung dari studio Radio Rai pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba pilihan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Rai dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Pausil insyaallah taala dalam kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala. Alhamdulillah di pagi hari ini beliau sudah berada di studio dan terima kasih atas kesempatan beliau pada pagi hari ini. Dan juga sahabat Rai, kami mengundang dan mengajak untuk bergabung secara interaktif di line telepon 0751336677 yang ingin melayangkan pesan singkat di 085215504747. Baik, terlebih dahulu kita sapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ustaz? alhamdulillah. Bagaimana perjalanan dari Jakarta ya Ustaz? Dari Jakarta kemarin. Hari ini dari Solo. Dari Solo. Udah tadi malam di Solo ya Ustaz ya? Dari siang kemarin ya di Alahan Panjang, kemudian tadi malam ngisi di Solo ya. Solo. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Di kediaman Bupati. Jadi Sumatera Barat ini tidak asing lagi ya Ustaz ya? Insyaallah tidak asing. Sekian kalinya ya Ustaz ya? Sekian kalinya. Suasananya bagaimana Ustaz? Alhamdulillah menyenangkan. Subhanallah ya Ustaz ya. Baik sahabat Rai, di pagi hari ini pembahasan kita mengenai apa nih Ustaz? Tentang hidayah insyaallah. Tentang hidayah insyaallah ya Ustaz ya. Baik sahabat Rai dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak dan kita saksikan kajian ilmiah tentang hidayah bersama Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala. Kepada beliau disilakan. Fal yatafaddal maskura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para pendengar Radio FM Rai di mana saja berada, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, dari sebagian perjalanan yang sangat mulia ini, saya menyempatkan untuk menyampaikan sebuah nasihat di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengamalkan sebuah hadis, fa idastansaha kafansahu, apabila kamu diminta untuk memberi nasihat maka beri nasihat. Dalam kesempatan yang singkat ini, mungkin 25 menit, kita akan membahas tentang hidayah dan bagaimana kita agar betul-betul mendapatkan hidayah dan istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dalam kehidupan kita, seorang mukmin setidaknya 17 kali kita berdoa kepada Allah di dalam salatnya. Itu bagi orang yang menunaikan salat wajib saja. Ihdinas siratal mustaqim. Di mana dalam surah Al-Fatihah ini terdapat isi doa, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Islam, Sunnah, Al-Quran, Al-Quran Sunnah, yaitu dinul Islam yang berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuk dan agar kita mendapatkan hidayah, lalu kita ingin istiqomah, teguh dan tegar di dalamnya,
Maka dalam kesempatan yang singkat ini ada beberapa poin agar kita mendapatkan hidayah ini. Karena ada ungkapan seorang syair, tarjun najata walam tasluk masalikah fa inna safinata la tajri al yabisi. Kamu berharap kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan, tetapi sayang kamu tidak menempuh sebab-sebabnya. Ketahuilah tidak ada bahtera, tidak ada perahu yang berlayar di daratan. Ini menunjukkan para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus menempuh sebabnya. Dan di sini ada beberapa sebab utama agar kita mendapatkan hidayah. Yang pertama adalah ikhlasul ubudiyati lillah, ikhlasut ta'ati lillah. Poin yang pertama dan utama adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ketaatan kita kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka bagi mereka petunjuk dan bagi mereka akan mendapatkan keamanan dan kedamaian. Jadi di dalam ayat yang mulia ini, di dalam nas yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita siapa orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah. Itu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang akan istiqomah di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang mana mereka beramal, yang manakala mereka beramal soleh, maka mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu orang-orang munafik yang mereka menampakkan amal tetapi mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah, tetapi mereka semata-mata untuk dunia, maka mereka tidak mendapatkan hidayah. Bahkan Al-Quran yang mereka baca, Al-Quran yang mereka dengar dari baginda Rasulullah SAW dan dari sahabat-sahabatnya tidak menjadi petunjuk bagi mereka. Ini adalah poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua adalah imtisalu amrillahi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang merupakan sebab utama orang itu akan mendapatkan petunjuk dan istiqomah di atas petunjuknya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas sunnah, itu orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, di mana orang itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairul lahum wa asyadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratal mustaqima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, kalaulah mereka melakukan, berbuat apa yang diperintahkan kepada mereka, maka tentunya itu adalah sangat baik bagi mereka, dan itu adalah yang akan menyebabkan mereka istiqomah dan menyebabkan mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan demi benar-benar kami akan memberikan kepada mereka ganjaran yang besar, dan benar-benar kami akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang yang akan diberi hidayah Allah Ta'ala dan dia akan istiqomah di dalamnya adalah orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah dan orang-orang yang menjaga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa melaksanakannya, senantiasa menjauhi larangannya, menjaga salat yang 5 waktu, menunaikan zakat bagi orang yang memiliki harta, menunaikan saum Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu,
berjihad di jalan Allah Ta'ala, menunaikan sholat-sholat sunnah, menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa ketika terjadi fitnah, terjadi banyaknya penyimpangan-penyimpangan, begitu dahsyatnya kemaksiatan, maka salah satu sebab orang itu akan selamat dari penyimpangan dan dia akan tetap berada dalam kebaikan apabila dia menjaga ibadah kepada Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil hajri kahijratu ilayya. Beribadah di masa fitnah, beribadah ketika dahsyatnya gejolak fitnah, mendekatkan diri kepada Allah, maka seperti orang yang berhijrah kepadaku, yang menunjukkan di situ akan mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lainnya, ya, ini adalah ucapan yang diajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana memberikan nasihat yang semakna dengan ayat dan hadis ini. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah yajid tijahak. Jagalah, yang dimaksud Allah yaitu jagalah batasan-batasan Allah, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah artinya larangan-larangan Allah agar kita tidak melakukannya. Maka Allah akan memberikan penjagaan kepadamu, akan memberikan pertolongan kepadamu. Salah satu penjagaan dari kesesatan, dijaga berada dalam petunjuk. Poin yang ketiga adalah al-inabatu ilallah, ar-ruju ilallah, wal iltija ilallah, yaitu kita kembali kepada Allah, bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dan ini hitab kepada Nabi kita Muhammad SAW agar disampaikan kepada umatnya, lalu tentunya oleh kita kepada sesama muslim dan manusia di muka bumi ini. Katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada jalannya, menunjukkan manusia kepada petunjuknya bagi siapa saja yang dia kembali kepadanya, bagi siapa yang dia bertobat kepada Allah, bagi siapa yang dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu sebab bahwa seseorang akan berada di dalam petunjuk dan akan mendapatkan petunjuk, dan dia akan istiqomah di dalamnya. Ketika orang itu melakukan dosa, ketika orang itu melakukan maksiat, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang keempat adalah i'tisam billah. Beriktisam kepada Allah artinya adalah al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari setiap kesesatan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Imran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Barang siapa yang dia kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari setiap bentuk kesesatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penjagaan kepada orang tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan dalam surah Al-Fatihah antara dua poin, antara ibadah dengan isti'anah. Apa yang dimaksud? Antara orang itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya,
lalu digabungkan dengan isti'anah. Dari sisi orang itu menyerahkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan hambanya dengan kehendaknya, dengan masyiahnya. Maka setiap mukmin, setiap muslim, hendaklah dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab terpenting orang itu akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki petunjuk tersebut. Maka dengan itu Rasulullah SAW menjadikan surah Al-Fatihah sebagai rukun di antara rukun salat. Sehingga dalam setiap salat dibaca ihdinas siratal mustaqim, yang merupakan doa meminta petunjuk. Dan Rasulullah SAW mengajarkan salah satu doa di dalam salat juga doa meminta petunjuk. Itu doa di antara dua sujud, yaitu salah satu doa di antara rentetannya itu dikatakan wahdini, berikanlah aku petunjuk. Bahkan di antara salah satu doa kunut yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat, itu doa kunut witir. Di antaranya di situ dikatakan Allahumma hdini fiman hadait. Dan Rasulullah SAW mengkontinyukan berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Dan ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sebab utama orang itu akan berada dalam petunjuk, yaitu thalabul ilmi nafi, yaitu mencari ilmu yang bermanfaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang Allah bermaksud menjadikan orang itu baik dan menjadikan orang itu berada dalam hidayah, maka Allah menjadikan orang itu faqih kepada agamanya, faqih kepada agama Allah, faqih kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang menempuh jalan, dia mencari ilmu, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi orang itu jalan ke surga. Yang menunjukkan bahwa orang yang tidak faham kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak mempelajari agama ini, maka tidak akan terbuka jalan keselamatan baginya, jalan ke surga, dan tidak akan tertutup baginya adalah jalan ke neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan amal dengan ilmu, dan wajibnya kita mendahulukan ilmu dari amal dan dari kita berbicara tentang agama ini. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah dari dosa-dosamu. Di sini menunjukkan, kata Imam Bukhari, Allah memulai dengan ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Maka wajib bagi setiap mukmin yang ingin berada dalam hidayah, maka dia mencari ilmu, thalabul ilmi, mempelajari kitabullah dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab utama orang itu akan berada dalam hidayah, berada dalam taufik Allah, dalam hidayah, petunjuk, kebenaran, dijauhkan dari kesesatan. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis, dan penjelasan para ulama adalah julusul ulama, yaitu duduk bersama orang-orang alim, duduk bersama orang-orang yang berilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, al ulama'u warasatul anbiya, innal anbiya la yuwarithuna ilman, innal anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirhama, wa innama yuwarithuna al ilma, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafirin.
Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, para ulama adalah pewaris para nabi. Ini menunjukkan barang siapa yang ingin tahu tentang petunjuk Nabi SAW, maka dia harus bersama ulama, karena merekalah yang mewarisi petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka tidak mewariskan uang perak, mereka tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu, mewariskan hidayah Allah Ta'ala, mewariskan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitabullah dan sunnahnya. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari baginda Rasulullah SAW dan mempelajarinya, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang paling mulia dan paling banyak dari sisi baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa sumber kesesatan tatkala perginya para ulama, dan stabilnya manusia berada dalam petunjuk ketika berada dalam lingkungan ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yantazu ilman intiza'an yantazu minal 'abdi, walakin yaqdul ilma biqabdil ulama, hatta lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ra'asan juhara fasu'ilu fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adallu." Baginda Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dari seseorang. Artinya orang yang alim jadi jahil ataupun diangkat ilmunya, ya. Tetapi perginya ilmu adalah sejalan dengan wafatnya para ulama, meninggal dunianya para ulama. Sehingga tatkala perginya para ulama, meninggal dunianya para ulama, maka yang tersisa di telang kita adalah orang-orang jahil. Maka dia ditanya, maka dia memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka dia sesat, dan sesatlah banyak orang. Hadis ini pun mengisyaratkan begitu mulianya ulama dan ilmu, yang merupakan salah satu sebab orang itu akan berada dalam hidayah, dalam petunjuk. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan senantiasa manusia ada dalam kebaikan selama mereka menghormati dua kelompok manusia, yaitu ulama dan pemimpinnya. Dan ini sangat jelas sekali berkaitan dengan ilmu dan ulama. Kemudian antara sebab utama orang itu akan berada dalam hidayah dan petunjuk adalah mujalah satu ahli khair, yaitu menduduk bersamaan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang bertakwa, berteman, bertetangga dengan orang-orang soleh, ya. Sebab Rasulullah SAW mengkisahkan tentang orang yang telah membunuh 100 orang. Ketika dia mau bertaubat, maka dikisahkan orang alim memberi nasihat, kalau kamu ingin bertaubat kepada Allah dan istiqomah, maka ulama itu memberi nasihat, jangan pulang ke negeri kamu, sebab negeri kamu adalah negeri yang jelek. Maka pindahlah ke negeri sana. Di sana ada orang-orang soleh yang mereka beribadah kepada Allah dan ikhlas kepada Allah beribadah, maka beribadahlah bersama mereka. Lalu pergilah orang ini dan meninggal dunia di tengah perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuannya. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa orang akan istiqomah dalam kebaikan dan akan mendapatkan petunjuk, dan dia akan teguh tegar dalam kebaikan ketika yang menjadi temannya adalah orang-orang baik. Karena Rasulullah SAW juga menggambarkan dalam hadis yang lain perumpamaan orang yang bertetangga, berkumpul, bergabung dengan orang yang soleh seperti orang berdekatan dengan penjual minyaknya, penjual minyak wangi. Seandainya dia tidak bisa membelinya, maka dia setidaknya mencium bau minyak tersebut dan mendapatkan bagian kebaikannya, ya. Terpengaruh jiwanya, terpengaruh pemahamannya, terpengaruh kebiasaannya. Sementara berdekatan dengan ahlu maksiat adalah seperti berdekatan dengan tukang pandai besi. Tetapi di sini bukan berarti tukang pandai besi adalah orang jelek, bukan, ya. Tetapi maknanya ketika orang berdekatan dengan orang yang menyalakan api, kalau tidak terbakar oleh apinya, maka dia akan mencium bau keringatnya, karena keluar keringat ketika dia menumbuk-numbuk besi tersebut, ya. Ini menggambarkan kalau kita hari itu tidak langsung melakukan maksiat seperti teman kita yang melakukan maksiat, setidaknya hati kita tergoda, hati kita terkena fitnah, hati kita mungkin menjadi rusak dengan sebab kita bertetangga ataupun berteman dengan ahlu maksiat. Tapi manakala kita berdekatan dengan orang soleh, maka setidaknya lama kelamaan sedikit demi sedikit kita akan berubah. Dan poin yang terakhir sebelum mungkin bagian dari pertanyaan dialog dari kesempatan yang berbahagia ini, ada perkara yang sangat penting
kita perhatikan sebagai kalimat terakhir dari nasihat di pagi yang berbahagia ini, para ulama mengatakan di antara pintu orang itu istiqomah dalam kebaikan ada dua hal. Yang pertama, istinabu mawaridil fitan wal mujahadah. Di mana poin yang sangat penting yang merupakan salah satu pokok orang itu akan berada dalam hidayah petunjuk adalah menjauhi pintu-pintu fitnah. Menjauhi pintu-pintunya, di mana kita tidak masuk kepada pintu-pintu fitnah ini. Sebab digambarkan di dalam hadis yang sahih tentang fitnah kesesatan antara orang yang selamat dengan orang yang tidak selamat. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, innamas sa'idu liman junibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan adalah bagi orang-orang yang dijauhkan dari fitnah atau yang menjauhkan dirinya dari fitnah. Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan fitnah dengan orang yang berada dalam kebaikan. Ya, dinyatakan ketika muncul fitnah, maka beliau mengatakan al-masyu khairun minal alfar. Artinya orang yang berjalan biasa lebih baik daripada orang yang lari. Al-qaimu khairun minal masyi. Yang sekedar berdiri melihat itu lebih baik ketimbang yang berjalan. Wal qaidu khairun minal qaim. Dan yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Ini menunjukkan bahwa ketika muncul fitnah, orang yang menjauhkan diri dan menyelamatkan dirinya, ketika muncul fitnah maka dia akan lebih selamat. Ya. Dan ini dalam seluruh pintu fitnah, baik pintu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Maka dengan itu Nabi SAW melarang kita dari berbuat zina. Allah Ta'ala melarang kita dari berbuat zina. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu-pintunya, seperti tidak boleh pergi dengan tanpa mahram. Tidak boleh kita, ya, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram berduaan, ya. Di mana ketiganya syaitan laknatullah. Karena ini adalah pintu-pintu apa? Fitnah. Ya, mungkin orang akan melakukan perbuatan zina, maka pintu-pintunya ditutup. Dan poin yang sangat penting juga adalah di mana kita adalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, dalam mencari kebenaran ini dan punya kesemangatan yang tinggi dalam mempelajari kebenaran ini, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka benar-benar kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Jadi bersungguh-sungguh, punya uluwil himmah, punya semangat yang tinggi, ya. Punya semangat yang kuat dalam dirinya, dalam jiwanya untuk mempelajari kebenaran dan istiqomah di atas kebenaran. Karena orang-orang yang lemah cita-citanya, yang rendah cita-citanya, yang lemah jiwanya, maka itu sangat rentan sekali untuk terjumus kepada setiap bentuk maksiat. Berbeda dengan orang-orang yang semangat. Saya akan akhiri dengan kisah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, antara semangat mereka untuk mempelajari kebenaran dan untuk mendapatkan petunjuk. Tidaklah kita mengetahui para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim bergantian belajar di sisi baginda Rasulullah SAW 20 hari, lalu mereka pulang ke rumahnya, lalu nanti bergantian yang lainnya. Apa yang mereka dapatkan disampaikan kepada yang lainnya, seperti kisahkan di dalam hadis Sahih Bukhari dari kisah seorang sahabat Malik ibn Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, dan bagaimana Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjaga agama ini, mencari satu hadis, ya, berjalan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis, dan bagaimana para sahabat, para tabi'in menjaga agama ini. Nah, sejauh kita itu mujahadah, sejauh itulah hidayah yang akan didapatkan oleh kita. Sejauh ilmu yang kita miliki, sejauh itu juga petunjuk yang kita akan dapatkan. Sejauh kita memiliki pemahaman yang benar kepada agama ini dan keilmuan kepada agama ini, maka sejauh itu juga kita akan selamat dari setiap fitnah yang menimpa kepada kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata-mata kita berdoa berharap kita berada dalam petunjuk, tetapi kita tidak menempuh sebab-sebabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan taufik kepada menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membukakan, ya, jalan-jalan bagi kita dan memudahkan jalan-jalan bagi kita,
agar kita bisa mendapatkan hidayah dan kita bisa istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan yang di kesempatan yang berbahagia ini berupa nasihat tentang sebab-sebab kita berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran katsiran kita ucapkan kepada Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala yang telah memberikan nasihat kepada kita pada pagi hari ini dengan pembahasan sebab-sebab datangnya hidayah. Tentunya sahabat Rai dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hidayah ini tentunya suatu hal yang sangat penting yang mesti kita kenali dan kita dalami. Ini berbicara mengenai sebab-sebab hidayah ini ya Ustaz ya. Di sebagian orang ini ada terjadinya nih Ustaz, adakah hidayah itu orang mendapat hidayah itu adakah ciri-cirinya gitu Ustaz? Karena terkadang kita lihat orang itu, oh ini orang ini dapat hidayah, kata orang seperti itu kan. Dia telah melakukan ibadah yang sebelumnya dia belum lakukan, tetapi dia masih melakukan maksiat-maksiat. Nah ini bagaimana Ustaz? Apakah ada ciri-ciri orang mendapat hidayah itu seperti apa Ustaz? Iya. Ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kita mengetahui bahwa Allah memberikan taufik kepada ilmu dan orang itu diberikan taufik untuk amal. Akan tetapi kita juga mengetahui bahwa hidayah yang didapatkan oleh seseorang dan dianugerahkan Allah Ta'ala kepada seorang hamba, ya, berderajatnya. Ada yang Allah Ta'ala menyempurnakan hidayahnya, ada yang tidak disempurnakan hidayahnya. Ada orang yang mendapatkan kesempurnaan hidayah dan ada orang yang tidak mendapatkan kesempurnaan hidayah. Jadi di sini tidak menunjukkan bahwa orang yang muslim yang melakukan maksiat berarti dia tidak dapat hidayah. Dia mendapatkan hidayah karena dia telah berada dalam Islam, ya. Dia berada di atas iman. Itu adalah hidayah yang sangat mulia. Akan tetapi terkadang hidayah seseorang adalah tidak sempurna. Namun juga wajib kita ketahui bahwa sempurna dan tidak sempurnanya hidayah seseorang juga adalah berkaitan dengan sejauh mana orang itu adalah menempuh sebabnya dalam mengerahkan kemampuan dia, mengerahkan tentang apa yang dia miliki untuk mendapatkannya. Karena dalam ayat yang tadi itu jelas, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami benar-benar akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Allah Ta'ala. Baik, kita bacakan pesan yang masuk nih Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ada sebagian orang yang rajin beribadah, sholat ke masjid, berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya, akan tetapi masih suka mencela sunnah Rasulullah seperti berjenggot, berjilbab besar dan cadar. Yang ingin saya tanyakan bagaimana keadaan seseorang ini Ustaz? Dan apakah sifat mencela ini salah satu bisa menolak hidayah kepadanya? Dan mohon sedikit nasihatnya Ustadz kepada orang-orang yang seperti ini. Dari Kurnia di Padang. Bapak Kurnia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam, dan seluruh kaum muslimin. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu ya. Bagi orang-orang yang mengetahui kebenaran, ya ketika mendapatkan ujian seperti ini, ya, maka kita harus pertama ya, dimungkinkan orang-orang yang mengatakan seperti tadi atau mencela ataupun mungkin menggunjing, hal itu disebabkan kejahilannya, disebabkan ketidaktahuan terhadap bagian dari agama ini. Maka bagi kita adalah berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan bijak, menyampaikan hujah kepada mereka. Seperti umpamanya tentang hukum bagi laki-laki memelihara jenggot ya. Orang yang tidak melakukan hari ini atau bahkan orang yang mungkin menggunjing kepada orang yang memanjangkan jenggot, hal itu dimungkinkan karena ketidaktahuan kepada hukumnya, kepada dalilnya. Di mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful yahud wa aghfuliha." Wa fi riwayatin khaliful yahud wa firuliha. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Selisilah orang-orang Yahudi dan biarkanlah panjang jenggotmu." Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan ketika ada orang dari kelompok ya Yahudi ataupun dari kelompok Majusi yang
bertemu dengan beliau dan ketakutan, di mana dia tidak punya jenggot dan kumisnya panjang sekali, dan bergetar ketika berhadapan dengan Nabi SAW, ketakutan. Maka dikatakan, adapun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku agar untuk memanjangkan jenggot dan untuk memotong kumis, ya. Kemudian juga berkaitan dengan memanjangkan jilbab, ya. Banyak orang yang tidak tahu tentang apa itu jilbab, apa itu definisinya, apa itu batasannya, apa yang ada dalam Al-Quran dalam surah An-Nur, dan apa yang ada dalam surah Al-Ahzab, dan apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Mereka itu tidak tahu. Maka oleh sebab itu, pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk memiliki kesabaran dalam berdakwah dan memiliki kesabaran di dalam menyampaikan sunnah ini. Tetapi sudah barang tentu kita harus mengajarkan juga bahwa orang yang mensepelekan ataupun yang mengolok-olokkan agama ini itu sangat besar dosanya, ya. Maka dengan itu, qul abillahi wa ayatihi, ya, wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olokkan, maka kalian telah kafir dan tidak ada udzur bagi kalian. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperolokkan agama Allah, memperolokkan Allah dan Rasulnya itu termasuk nawaqidil iman, perkara yang membatalkan iman kita dan tidak boleh. Tetapi ini ingat, kalau dia tahu itu bahwa itu adalah syariat. Tapi ada orang yang tidak tahu bahwa itu diperintahkan, dimungkinkan dia punya udzur, ya. Kemudian kita juga tahu hadis-hadis sebagai contoh, ya, bahwa menyepelekan dan menghinakan syariat Allah itu akan menyebabkan salah satu sebab musibah turun. Tidaklah kita mengetahui dalam hadis Salamat bin Aqwa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, idz akala rajulu bishimalihi, tiba-tiba ada orang yang makan dengan tangan kirinya. Lalu Nabi SAW berkata, ya fulan kul biyaminik, wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu orang itu mengatakan, la astati'u, aku tidak mampu. Maka Nabi SAW mengatakan, la stata'ta ma manaka ilal kibar, semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu dan tidaklah kamu mengatakan ini kecuali karena kesombonganmu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan iqab, hukuman kepada orang ini karena menyepelekan syariat Allah, menyepelekan sunnah baginda Rasulullah SAW, sehingga tangannya tidak bisa bergerak. Falam yarfa yadahu ila fih, maka tidak bisa mengantarkan makanan ke mulutnya karena tangannya, ya, tidak bisa bergerak. Ini dihukum bagi orang yang menyepelekan sunnah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, apabila kita berada di masjid lalu dikumandangkan adzan, maka sunnahnya tidak boleh keluar. Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, ya, tidak keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan kecuali orang munafik, ya. Kecuali orang yang terdorong dengan kebutuhannya, seperti ingin menunaikan qada hajat, ya, ataupun dia ingin berwudu ataupun yang lainnya, dan dia beringinan untuk kembali lagi ke masjid. Lalu tiba-tiba ada orang yang sengaja ingin membantah hadis ini. Lalu dia mengatakan, demi Allah saya akan keluar dari masjid setelah aku mendengar adzan. Faroqiba rahilatahu, lalu orang itu naik ke kendaraannya, fasaqata famata, lalu orang itu jatuh dari kendaraannya dan meninggal dunia. Jadi waktu itu pun diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga dikatakan, idza istaqada ahadukum min nawmihi fala yaghmas yadahu fil inai hatta yaghsilahuma salasa maratin fa innahu la yadri aina batat yaduh. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidur, maka jangan langsung memasukkan telapak tangan kita ke bezana, tetapi cucilah 3 kali, karena kita tidak tahu di mana tidur tangan kita. Maka tiba-tiba ada muncul orang berkata, saya tahu di mana tidur tangan saya, ya. Jadi dia seolah-olah menolak hadis ini dan mengatakan, saya tahu tidur atau di mana tidur tangan saya. Maka akhirnya orang itu bangun dan didapatkan tangannya masuk ke duburnya, diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menyepelekan sunnah, menyepelekan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang tidak mampu menjauh dia artinya melaksanakan maksiat, kemudian atau dia pun tidak melakukan perintah Allah, jangan dibarengi dengan istihza,
jangan dibarengi dengan memperolokkan, karena hukumannya akan lebih dahsyat dari sekedar orang yang meninggalkan semata-mata. Wallahu taala a'lam. Baik, syukron kasiron kita ucapkan kepada Ustaz atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah turun naiknya iman akan menjauhkan dari hidayah Allah? Terima kasih. Ya, otomatis ya, hidayah itu sempurna ataupun tidak sempurna juga adalah berkaitan dengan tingkat amal soleh kita, yang itu adalah berkaitan dengan naik turunnya iman. Karena naik turunnya iman adalah berkaitan dengan amal soleh kita. Jadi kalau kita melakukan maksiat, maka akan terkurangi kesempurnaan hidayah yang kita dapatkan. Semakin banyak kita melakukan kesolehan, maka juga akan semakin sempurna kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ya, di dalam ayat-ayat yang tadi, dalam hadis-hadis yang tadi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, ya, ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasan Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah menjaga kita? Bagaimana Allah menjaga seorang yang beriman? Menjaga seorang beriman adalah menjaga dari kesesatan. Menjaga orang itu berada dalam petunjuk, menjadikan orang itu berada dalam hidayah. Artinya di sini, ketika orang melakukan maksiat, ketika orang melakukan keburukan, maka akan ya berkurang kesempurnaan hidayah yang dia dapatkan. Oleh sebab itu tadi dikatakan wajibnya kita inabah kepada Allah, wajibnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu mendapatkan petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Wallahu taala a'lam. Baik, syukuran kasiran kita ucapkan kepada Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala, dan di pagi hari ini yang telah berkesempatan hadir untuk memberikan nasihat kepada kita berkaitan dengan sebab-sebab datangnya hidayah dan istiqomah di atasnya. Sahabat Rai dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, marilah kita tutup dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.